Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa dulu ya, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Mas Afif dipimpin untuk berdoa. Bismillah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu untuk kehadiran pada pagi hari ini. Nanti yang saya absen panggil namanya bilang hadir. Tino Kurniawan? Hadir, Pak. Afif Bagas? Hadir, Pak. Amru Saifullah? Hadir, Pak. Wahid Iskandar? Rifo Naufal? Hadir, Pak. Nazaruddin Said? Hadir, Pak. Fatur Rahman? Hadir, Pak. Adi Habib? Hadir, Pak. Alhamdulillah sudah hadir semua. Ya, ini materi kita pada pagi hari ini teman-teman, yaitu tentang mengapresiasi dinasti Safawi dan Mughal. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita mengulas dulu materi pekan lalu. Ada yang masih ingat? Tentang apa? Coba, Said. Apa? Tentang apa? Betul. Tentang dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani itu berada di mana? Siapa yang tahu? Sangat angkat tangan. Asafif? Turki, Pak. Iya. Di mana? Turki. Ya, betul. Dinasti Utsmani itu berada di Turki. Dan kenapa kita harus membahas dinasti Utsmani, itu dinasti Mughal dan Safawi? Ada yang tahu? Karena, ya, betul, Mas Rifo. Ketika dinasti itu saling berkaitan. Saling berada pada masa yang sama atau di waktu tahun yang sama. Antara dinasti Utsmani, Safawi, dan dinasti Mughal. Ya, ketika dinasti tersebut biasa dipanggil apa? Kenapa? Gunpowder Empire, betul. Gunpowder Empire, atau yang artinya apa? Mas Said, masih ingat? Lupa. Jadi Gunpowder Empire itu adalah kerajaan atau dinasti yang menggunakan senjata api sebagai senjata militernya. Itu. Ketiga dinasti tadi yang memakai senjata api sebagai senjata militernya. Terus apa sih tujuan kita harus mempelajari tentang dinasti Safawi dan Mughal itu apa? Nah ini, yang pertama, siswa diharapkan untuk bisa menganalisis faktor kemajuan dan kemunduran dinasti Safawi dan dinasti Mughal. Yang kedua, siswa diharapkan setelah mempelajari materi ini dapat mengidentifikasi karakteristik dan kontribusi kedua dinasti tersebut. Kontribusi kepada siapa? Kepada peradaban Islam. Betul. Ya, yang ketiga. Tujuan yang ketiga yaitu siswa diharapkan dapat meneladani nilai toleransi, kegigihan, dan apresiasi terhadap keberagaman budaya di dinasti Safawi dan dinasti Mughal. Ya, sebelum masuk ke materi inti, Bapak akan menayangkan dua buah video. Silahkan disaksikan. Itu gambar apa teman-teman? Kita lanjut ke video selanjutnya ya.
Sudah selesai. Masjid apa? Masjid Sudal? Isfahan. Isfahan. Bukan Sudalunya. Ini adalah gambar atau video Masjid Isfahan. Ya, setelah kalian melihat video ini, Bapak akan bertanya kepada teman-teman semuanya, kira-kira setelah melihat video ini, apa yang membuat dua bangunan tadi itu megah? Kira-kira apa? Simpan dulu dugaan kalian tentang apa sih yang membuat dua bangunan ini bisa megah kayak gitu. Yang tadi, pertanyaan pertama. Yang kedua bangunan ini berada di mana, teman-teman? Taj Mahal itu berada di mana? India, betul. Kalau Masjid Isfahan? Betul. Siapa tadi? Tama, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Tama. Masjid ini berada di Iran, teman-teman. Kenapa bisa terjadi dan ada bangunan semegah ini? Pasti ada pemerintahan atau dinasti yang maju. Bukan begitu? Nah, pertanyaannya, kalian cari tahu apa penyebab kemajuan dan kemunduran. Ada kemajuan, pasti ada kemunduran. Dinasti kedua dinasti tersebut, yaitu apa tadi? Dinasti Safawi dan dinasti Mughal. Itu tadi pertanyaan dari saya. Silahkan kalian rancang jawaban atau duga-dugaan sementara kalian itu nanti didiskusikan berkelompok. Nanti Bapak bagi menjadi dua kelompok. Tapi sebelum itu, Bapak akan menjelaskan sedikit sekilas tentang dinasti Safawi dan dinasti Mughal. Sebelum kita bagi kelompoknya. Ya. Ini. Dinasti Safawi itu berdiri pada tahun 1501 Masehi. Oleh siapa? Oleh Ismail I. Pada masa itu, Ismail I masih berusia sangat muda. Masih muda tapi sudah bisa mendirikan sebuah kerajaan atau dinasti. Dengan apa? Dengan menyatukan suku-suku yang berada di sana, di Persia. Persia itu di mana? Harus sekarang, Persia. Yang Mas Wahid tadi, Mas Tama bilang tadi di mana? Iran, betul. Persia itu sekarang di Iran. Pada usianya sangat muda, dia menyatukan berbagai suku yang ada di situ, menjadi kekuatan besar dan menjadi dinasti Safawi. Terus apa sih ciri khas dari dinasti Safawi? Dinasti Safawi itu menjadikan Syiah, Isna Asyariyah sebagai agama resmi mereka. Jadi di dinasti Safawi itu agamanya mayoritas agama Syiah. Yang kedua, mengubah Persia menjadi pusat ideologi dan budaya Syiah. Jadi kota Persia, negara Persia itu menjadi pusat ideologinya Syiah dan pusat budayanya Syiah. Yang ketiga, menjadi salah satu dari Gunpowder Empires yang tadi di awal Bapak katakan, menjadi Gunpowder Empires, kerajaan yang menggunakan senjata api dalam militernya. Mana tadi? Utsmani, Safawi, dan Mughal. Nah, sekarang dinasti Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1526 Masehi setelah menang melawan Sultan Ibrahim Lodi di pertempuran Panipat. Karakteristik utama dari dinasti Mughal ini, yang pertama, berakar dari keturunan Timur Leng dan Genghis Khan. Timur Leng dan Genghis Khan. Ya, dari ayahnya Zahiruddin Babur itu Timur Leng dan ibunya Genghis Khan. Nah, kenapa Mughal? Kata Mughal ini oleh orang sebenarnya mana? Mughal itu di mana? India. Ya. Kata Mughal itu disebut oleh orang India dari kata Mongol. Karena apa? Keturunan dari pendirinya itu dari Timur Leng dan Genghis Khan. Karena mereka adalah orang Mongol, betul. Yang kedua, memadukan budaya Islam Persia dan India. Jadi di sana itu budayanya nggak masing-masing gitu, masih dipadukan antara ciri khas Islam Persia dan India. Yang ketiga, menjadi salah satu kekaisaran terkaya dan termaju di dunia
pada masa keemasannya. Dengan bukti apa tadi? Bangunan apa? Taj Mahal, betul sekali. Taj Mahal itu yang menjadi salah satu bukti bahwa dinasti Mughal itu adalah dinasti yang kaya. Nah, setelah kita memahami sekilas dinasti Safawi dan Mughal tadi, kita akan bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok depan, kelompok 2, kelompok belakang. Kita cari apa tadi? Apa saja faktor yang menyebabkan dinasti Safawi dan Mughal itu bisa maju? Dan apa faktor dinasti Safawi dan Mughal itu bisa runtuh atau mundur? Kira-kira apa kontribusi dari dua dinasti ini? Kontribusi terhadap apa? Terhadap peradaban Islam. Betul. Ya, saya ini Bapak akan buat kelompok. Silahkan yang kelompok depan kelompok 1, kelompok belakang kelompok 2. Silahkan buat lingkaran kepada kelompoknya masing-masing. Kalian cari tahu jawabannya, bisa lihat di Google atau di buku yang e-book itu yang Bapak bagikan. Nanti ditulis di kertas ini. Ya, silahkan kalian cari tahu. Apa tadi pertama? Apa kontribusi kedua dinasti tersebut pada peradaban Islam? Yang kedua, apa faktor kemajuan dan kemunduran dinasti Safawi dan dinasti Mughal? Poin-poinnya saja. Ya, poin-poinnya saja. Nanti kalian setiap kelompok maju dan salah satu atau salah dua terserah boleh membacakan atau menjelaskan. Bagus, boleh kerjasama, gantian nulisnya. Baik, udah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai semuanya, kita presentasi. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok, kita urut ya, seperti angka 1, 2, 3. Ya. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami tentang dinasti Safawi dan dinasti Mughal. Nah, untuk dinasti Safawi dulu ya. Nah, di sini kita menemukan ada 2 poin tentang kemajuan dinasti Safawi. Yang pertama itu ibu kota Isfahan dibangun menjadi pusat seni dan perdagangan. Yang kedua, perluasan hubungan dagang dengan Asia dan Eropa. Di dinasti Safawi ini mengalami kemunduran karena lemahnya pemimpin setelah Abbas ke-1. Kemudian yang dinasti Mughal, ya, di poin kemajuannya ada 3 poin. Yang pertama ada memperbaiki administrasi dan pajak, terutama pajak untuk non-muslim. Yang kedua ada pemimpin yang toleransi. Lalu yang ketiga ada membangun Taj Mahal. Selanjutnya di kemunduran ada menghapus kebijakan toleransi dan kepemimpinan yang tidak kompeten. Ya, kita kasih plus pada kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjut ke kelompok 1. Silakan maju, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kontribusi dinasti Safawi dan Mughal terhadap peradaban Islam. Pertama, ada arsitektur megah seperti terbangunnya Masjid Imam Isfahan dan Taj Mahal. Kemudian ada karpet Persia mendunia sebagai karya seni. Yang ketiga ada jalur perdagangan Eurasia yang diperkuat. Selanjutnya ada identitas yang diperkuat dan diwariskan hingga kini. Yang selanjutnya ada seni dan budaya. Yang selanjutnya ada administrasi dan pemerintahan. Dan yang terakhir ada toleransi dan kerukunan. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kalau dia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta dari kelompok pertama yang sekarang kita akan membina dengan
materi kita. Ini ada kontribusi dinasti Safawi. Jadi yang pertama, ada arsitektur yang juga seperti Masjid Isfa yang bersama di video tadi dan lihat, dan pada jalan dengan Eurasia terdepan, tapi juga internasional dan dunia dan lain-lain. Yang ketiga, ada target koneksinya mendunia sebagai seni. Target koneksinya target itu terkenal dan laku keras di masyarakat dinasti Safawi. Yang terakhir adalah identitas Syiah bisa berkuat dan dewasa masa ini. Contohnya di negara Iran itu sampai sekarang masih berkembang Syiah. Itu bukti bahwa Syiah itu berkuat dan pada masa itu berkuat lagi ideologinya. Dinasti kedua, yang pertama adalah arsitektur yang bisa membangun kualitas administrasi pemerintahan, masa kemasan dengan sejarahnya, administrasi pemerintahannya diperbaiki, ada korupsi, ada pemerintahan syaratan, dan ada seni budaya yang menemukan seni budaya antara seni Hindu, seni Buddha, seni Islam, dipadukan oleh pemerintahan dinasti Mughal. Kemudian ada toleransi dan kerukunan. Pada masa kejayaannya, toleransi itu junjung tinggi oleh pemerintahan. Kemudian sehingga warga-warga yang masyarakatnya mau Hindu, mau Islam, mau Buddha, mereka tetap hukum. Yang saja ada masa kejayaan dinasti Safawi yang dipresentasikan oleh Romo kedua tadi. Apa sih yang membuat Safawi ini maju? Safawi maju itu pada masa pemerintahan Senapos tahun 1598 sampai 1629 di Iran. Apa saja kesalahan itu yang bisa membuat kota itu maju? Ya, itu ibu kota Sunda dibangun menjadi pusat perdagangan dan pusat seni. Di Malaysia, di Iran itu kota Islam itu jadi pusat seni, pembuatan seni, pembuatan seni, dan perdagangan juga yang dunia dan internasional. Tiga ada luasan hubungan dan Asia dan perubahan kewarganegaraan dalam Asia dan Eropa. Dua ini yang kedua, perluasan hubungan dagang antara Asia dan Eropa. Pada Asia itu dagang diperkuat, diperluas sampai ke Asia dan Eropa. Ketika ada reformasi besar di bidang militer dan pemerintahan. Pada masa yang Safawi, militer itu diperkuat, senjatanya, keamanannya itu diperkuat dan kalian senjata yang canggih. Ya pasti ada kemudian dan suatu pemerintahan harus selesai. Kenapa bisa berubah? Yang pertama, karena lemahnya kualitas pemimpin setelah angka 1. Pemimpinnya kapan aja? Itu yang menyebabkan apa dinasti Safawi mundur atau yang kedua konflik internal dan kekuasaan. Jadi dulu pada keluarga kerajaan itu semua ingin jadi pemimpin, semua ingin jadi raja. Terjadi pertentangan antara keluarga tersebut yang akhirnya menyebabkan mundurnya dinasti Safawi. Ketika ada tekanan dari Utsmani dan Persia, tekanan dulu apa? Utsmani dan Senggala memperluas wilayah negara ini, negara-negara Safawi ini menyebabkan konflik antara Safawi dan Utsmani dan Persia. Terus ada korupsi dan lemahnya ekonomi. Inilah bukti bahwa korupsi ini tanda yang dapat melemahkan suatu dinasti atau
suatu negara. Kalau di negara ini banyak korupsi, tandanya apa? Apakah kamu saya ini menunjukkan juga? Iya. Saya dihukum. Kalau korupsi berada jauh, itu bisa begitu. Faktor menunjukkan dari negara kita dulu. Terus ada kejayaan di dinasti Tiongkok. Selesai dari Indonesia Safawi, kita masuk ke dinasti Tiongkok. Dinasti Tiongkok itu ada dua masa sebenarnya. Ada dua dengan siapa aku lupa atau Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar dia adalah seorang bapak toleransi. Dia sangat berjuang buat toleransi. Kesannya yaitu kebijakan toleransi Sunni itu atau damai itu semua. Semua agama semua pasti damai. Menghapus kata ada jizya itu non-muslim. Sebelum ini ada pajak tuh orang Hindu, Buddha itu ada pajaknya. Tapi pada masa Jalaluddin Muhammad Akbar itu pajaknya bos. Nah itu sangat memperbaiki administrasi dan rasa. Merasa diperbaiki, administrasi negara diperbaiki. Karena mereka pemerintahan sambil dibangun dan mengembang pada integrasi Hindu, Muslim, Sikh, dan etnis lain dalam pemerintahannya. Jadi di pemerintahnya itu nggak cuma orang Muslim, nggak cuma orang Islam yang memimpin, atau orang-orang lain seperti Hindu, Sikh, Buddha, dan juga berhak banyak mendapat sebagai pemerintahan. Kemudian keserjayaan yang pemerintah dari gue itu satu saham si bapak akhirnya itu kira di era apa akhirnya itu sekarang ini dia bisa membangun sebuah makam yang satu apa ini sekarang betul makamnya dibangun komplek itu tangan bapak yang memimpin ini sangat hebat dan kaya. Terus dia juga membangun reform. Itu adalah benteng ya, benteng gerak. Sampai sekarang kita bisa lihat keindahan benteng gerak dan ada lagi Jawa pasti dan berbagai orang keluarga kali ini dia. Asal Mughal itu nggak cuma lengkap kalau Islam. Kalau kalian lagi Mughal itu bisa lihat seni-seni asli ideologi Mughal itu campuran antara Islam, Kristen dan Hindu. Terus kemunduran dinasti Mughal, kebijakan apa saja? Pada masa terjadi pembatasan dari agama Hindu itu dibatasi. Orang yang melakukan itu dibatasi kegiatan atau ibadahnya. Yang kedua, menghapus kebijakan toleransi. Jangan lagi setelah Akbar tadi menunjukkan toleransi karena masalah malah menghapus toleransi. Yang ketiga, menghidupkan kembali rasa Muslim. Nah, jika dihapus, ini malah dihidupkan kembali. Itulah yang menyebabkan mundur dari Muslim. Karena kebijakan ini terjadi kerusakan atau pemberontakan di beberapa atas, Arab, wilayah itu atau suku-suku itu karena perlawanan, sehingga dinasti Mughal mengalami perpecahan dan pelemahannya oleh yang lain. Faktor yang lain itu makin menerus. Organisasinya saja ada setengah orang saya tidak kompeten. Motif antar keluarga kerja. Seperti tadi kebutuhan Jakarta. Aku pengen jadi raja, ini pengen jadi raja, saya pengen jadi raja. Di konflik akan menyebabkan kemunduran dinasti. Yang ketiga, campur tangan Inggris. Di situ Inggris melihat bahwa, oh ini dari sebuah lagi kisruh antara perebutan pemerintahan, sistem pemerintahan yang stabil. Inggris tahu ada perjanjian masuk memanfaatkan kelemahan tersebut untuk mengambil alih kekuasaan di dinasti Mughal. Dan akhirnya Mughal runtuh pada tahun 1897 Masehi.
Nah, selesai sudah perjalanan kita untuk menutup pemeriksaan pada bagian ini. Nah, Bapak akan mengambilkan sebuah kuis sebagai penilaian dan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dibuka kalian. Sudah semua? Ya, kita mulai ya. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Silakan jawab. Habis. Mereka betul. Siapa yang betul? Ada Mas Anggur betul? Ya ada Mas itu. Dia Pak. Ya, nanti kita tunggu lagi ya. Siapa? Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai acara pada pagi hari ini. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sudah tutup, mari kita minta dulu. Siapa yang mungkin? Ya, aktif. Baik, Bapak saya mungkin Bapak. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak semuanya. Bila pada salah kata mohon maaf, bila saya berbaca mohon maaf, dan berdoakan anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.